Saudara, hari ini saya ingin bicara tentang hubungan yang normal antara umat Allah dengan Allah, ya. Jadi Allah dengan umatnya, begitu saudara ya. Sebenarnya hubungannya itu bagaimana yang normal itu, saudara. Nah, saudara, kalau seseorang ingin mengenal Allah lebih dalam, dia harus tahu hubungannya dengan Allah itu bagaimana, ya. Dia harus tahu. Nah, saudara, di dalam Alkitab hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan dengan berbagai macam cara, saudara. Misalnya antara bapak dan anak, ya toh, ya. Antara pencipta dengan ciptaan, saudara. Antara mempelai laki-laki yaitu Kristus, kita jemaat mempelai wanita, saudara. Dan mungkin ada gambaran-gambaran yang lain di dalam Alkitab, ya, saudara, tentang hubungan kita dengan Kristus, saudara. Nah, tetapi saudara, Alkitab mau menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang kita rasakan ini yang ingin saya sampaikan, saudara. Ketika saudara lahir baru, hubungan kita itu apa yang kita rasakan sih sebenarnya? Apakah saudara begitu lahir baru, saudara mikir, oh engkau sang pencipta, aku ciptaan. Engkau Bapa, aku anak. Apakah itu yang saudara rasakan ketika saudara lahir baru? Saya kasih contoh begini, saudara. Ketika kita orang tua ya, orang tua yang punya anak, ibu-ibu melahirkan anak kecil, bayi, ya. Kemudian dia bertumbuh menjadi umur 3 tahun, 4 tahun begitu, sudah bisa lancar ngomong, sudah bisa jalan, ya, saudara. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Apakah dia pernah ngomong sama ibunya begini, Bu, kita sedarah loh Bu, gitu. Saya pikir nggak pernah dia mikir kayak gitu ya, saudara ya. Walaupun benar, antara ibunya atau bapaknya dengan anaknya ini sedarah. Benar ya? Tapi apakah dia ngomong kayak gitu? Apakah itu yang dia rasakan? Oh, kita ini saudara, gitu. Enggak loh, saudara. Dia nggak merasakan itu. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh anak kita, saudara? Dari dia bayi, dari dia kecil, sampai dia besar. Ada satu yang dia rasakan, yaitu kasih orang tuanya. Benar ya, saudara? Kasih. Sejak dia kecil, dia merasakan kasih orang tuanya, saudara. Begitu dia nangis, bayi lahir, terus disusui sama ibunya, dia diam. Gitu kan, saudara ya? Dia merasakan kasih dari ibunya, saudara. Dan ayahnya juga. Makanya, saudara, ada anak-anak kecil, saudara ya, di gereja, di Nayu, banyak bayi-bayi, saudara. Begitu saya gendong, nangis dia, saudara. Karena dia nggak kenal saya. Saya gendong, nangis dia, saudara ya. Tapi kalau bapaknya atau ibunya, tenang dia, saudara. Karena dia tahu, dia ini adalah orang yang mengasihi saya. Kalau itu saya nggak tahu dia mengasihi saya apa nggak. Jangan-jangan aku mau diculik. Mungkin pikiran dia gitu ya. Nah, saudara, jadi jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dirasakan anak kecil di dalam keluarga, yang pertama itu adalah kasih. Demikian juga saudara dan saya. Kita, hubungan normal antara Tuhan dan manusia itu adalah kasih. Saudara. Dia mengasihi kita itu sudah nggak bisa disangkal ya, betul ya. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita, saudara. Berarti benar-benar kasihnya kepada manusia itu sangat-sangat mengasihi. Banyak cerita tentang kasih di dalam Alkitab, saudara. Anak yang terhilang itu bicara kasih, penyalipan itu tentang kasih, saudara ya. Dan kalau saudara baca Alkitab, semua adalah tentang kasih Allah kepada manusia. Bahkan di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalahnya adalah, bukan dari Tuhan mengasihi kita, itu udah nggak bisa disangkal. Masalahnya adalah manusia kurang mengasihi Allah. Sekalipun kita nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, kita nyanyi itu ya, ku kasihi, bukan itu ya, saudara. Ya, kita nyanyi tentang kasih, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kadang-kadang kurang mengasihi Tuhan. Kita
kurang sungguh-sungguh mengasihi Allah, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ngajak kita baca satu ayat. Wahyu pasal 2, ayat 2 sampai 4. Wahyu pasal 2, ayat 2 sampai dengan 4. Siapa ya? Mbak Stevi ya. Tolong baca, Stevi. Wahyu pasal 2. Ya. Wahyu pasal 2, ayat 2 sampai 4. Aku tahu skala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketakutanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menjauhi mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta, dan engkau tidak sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, terima kasih. Saudara, di awal-awal Tuhan memuji, ini jemaat di Efesus ya, saudara ya. Tuhan memuji engkau banyak di situ, saudara. Engkau nggak mengenal lelah. Dia menguji orang-orang, apakah orang itu sesat apa enggak. Berarti dia pengetahuannya baik, orang jemaat di Efesus itu, saudara ya. Dia menguji orang, dia tidak mengenal lelah, dia rela menderita karena Kristus. Betul ya, saudara? Dia rela loh menderita karena Kristus, saudara. Tetapi ada satu hal kekurangan dari jemaat di Efesus. Dikatakan apa, saudara? Namun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih ini penting. Itu yang saya katakan tadi. Hubungan normal antara Tuhan dengan kita adalah kasih. Dari pihak Tuhan itu nggak masalah kasihnya. Dari pihak kita ini loh masalah. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, apa yang terjadi di jemaat Efesus. Meninggalkan kasih yang semula. Saudara, ketika kita cinta Tuhan mula-mula, saudara, namanya berdoa itu nggak bakal males, saudara. Waktu saudara pertama kali terima Yesus, berdoa, baca Alkitab, itu semangatnya luar biasa. Ke gereja, semangat banget. Ya, saudara, ketemu gini, kumpulan begini, semangat banget, saudara. Itu kasih mula-mula itu seperti itu. Tapi banyak saya temui itu begini, saudara. Setelah lewat bertahun-tahun, maka kemampuan rohaninya mulai meningkat. Dia sudah bisa pimpin pujian, ya, bisa main musik, bahkan bisa khotbah mungkin, ya, saudara ya, bisa mimpin satu kepanitiaan, panitia Natal misalnya, panitia Paskah misalnya, panitia retreat, ibadah padang dan sebagainya. Jadi sudah mulai meningkat ini ya, kemampuannya. Nah, itu sama seperti jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu mereka sudah meningkat kerohaniannya seolah-olah, tetapi ternyata dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Apa? Saya mau bilang begini, saudara. Semua pelayanan itu, apapun yang kita lakukan, itu harus berasal dari kasih. Ya, harus berasal dari kasih. Saudara, saya khotbah, saudara pimpin pujian, main gitar, saudara datang. Tanpa motivasi karena mengasihi Tuhan, itu salah. Keliru, saudara. Ya, banyak orang nggak begitu, ya. Banyak orang melayani Tuhan supaya dibilang hebat, katanya gitu ya. Nah, ini keliru, saudara. Nah, saudara, banyak orang sekarang, ya saya nggak tahu ya, nggak mengadakan sensus dan nggak mau menghakimi orang juga ya. Jangan sampai itu terjadi sama kita, saudara. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Apa itu, saudara? Kita melayani hebat, saudara ya. Khotbah mungkin pinter, pimpin pujian pinter, main musik mungkin pinter. Wah, berdebat Alkitab pinter. Tapi pertanyaannya, apakah saudara masih setia doa pagi, doa malam dengan baik? Apakah saudara punya mesbah keluarga?
Apakah saudara masih membaca Alkitab di rumah? Itu kan pertanyaannya, saudara. Jangan sampai Tuhan memuji kita, wah pekerjaanmu hebat, engkau tidak kenal lelah, engkau rela menderita demi aku, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jangan sampai Tuhan begitu. Ya, apa itu kasih mula-mula? Cinta waktu saudara pertama, semangat saudara ketika baca Alkitab, semangat saudara ketika saudara berdoa. Coba perhatikan, apakah saudara sudah kehilangan hal itu, saudara? Ya. Selanjutnya saya mau kasih contoh. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham. Kita tahu Bapak Abraham ini menunggu janji Allah selama 25 tahun untuk menerima menunggu janji Allah menerima anak keturunan, yaitu Ishak, ya saudara. Dari umur 75 diberi janji Allah, umur 100 Abraham baru dapat Ishak itu, saudara. Ismail memang sudah ada lebih dulu, tapi Ismail bukan anak perjanjian, saudara. Ishak itulah anak perjanjian. Nah, ketika Ishak sudah beranjak dewasa, satu hari Tuhan bilang sama Abraham, korbankan anakmu itu. Wah, inilah saat-saat yang berat. Tapi kita tahu ceritanya, Abraham lulus kan ujian itu, saudara. Ujian itu bukan mau menguji Abraham apakah Abraham mau atau tidak mengorbankan anaknya. Bukan, saudara. Ujian itu adalah ujian apakah Abraham lebih cinta Tuhan lebih daripada semuanya. Itu, termasuk anaknya. Ini loh, saudara. Apakah Abraham lebih cinta Tuhan daripada semua apa yang dia miliki di dalam dunia ini, termasuk anaknya. Ini loh, saudara. Dan Abraham lulus. Dia lebih cinta Tuhan lebih daripada segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau, yang saya katakan hubungan normal antara manusia dengan Allah. Yaitu Tuhan mau saudara dan saya mengasihi Dia lebih daripada semuanya, saudara. Ya, kadang-kadang sedih saya, saudara, melihat anak-anak muda meninggalkan Kristus. Iya toh, saudara. Kenapa, saudara? Meninggalkan Kristus karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena ini dan itu, saudara. Sedih, saudara. Kasihnya kepada Tuhan, dia memilih yang lain. Dia memilih hal yang fana, yang tidak kekal, saudara. Tapi Abraham memilih Allah daripada apapun dalam dunia ini. Sekalipun hatinya mungkin nangis, ya saudara ya. Tapi dia memilih Tuhan lebih daripada segalanya, saudara. Apakah saudara memilih Tuhan lebih daripada semuanya? Saya harap kita semua mempunyai pilihan yang benar, yaitu memilih Tuhan lebih daripada apapun dalam dunia ini. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Sahabat Allah itu adalah orang yang setia dalam suka dan duka. Kenapa? Karena dia mengasihi. Itu sahabat sejati. Saudara, kalau orang banyak uang, ya saudara ya, banyak yang pengen cicipi duit saudara. Benar loh, saudara. Coba saudara banyak duit. Banyak orang yang mau mencicipi uang saudara. Mereka datang kepada saudara, ketemu sama saudara, dia suka telepon saudara. Ya kayak gitu, saudara. Tapi misal andai kata saudara terus bangkrut, orang yang tadi suka menyapa itu, apakah dia masih menyapa? Misal saudara sakit, apakah dia mau duduk bersama saudara di situ? Nggak mau, saudara. Ya, kalau saudara banyak uang, dia mau mencicipi uang saudara. Tapi kalau sakit, dia nggak mau mencicipi sakit saudara. Iya toh, saudara. Tapi sahabat sejati ada dalam suka maupun duka. Sahabat sejati itu kalau saudara tertawa, dia ikut tertawa. Bukannya malah susah. Kalau ada saudara kita diberkati, kita susah. Karena iri hati. Iya toh? Ada kan yang kayak gitu, saudara? Nah, ini bukan sahabat, saudara ya. Dan sahabat sejati kalau ada saudaranya, sahabatnya itu dalam keadaan duka cita, dia duduk.
bersama-sama, menangis bersama-sama, saudara. Itulah sahabat sejati. Dia ada dalam suka dan duka. Dan Abraham dikatakan sahabat Allah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menguji dia. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang ingin saya sampaikan lagi. Matius 22, 36-38. Kita bicara tentang kasih ya saudara. Kasih manusia kepada Allah. Matius 22, 36-38. Bisa seorang baca? Matius 22, 36-38. Ya, yang sudah dapat, tolong bacakan. Matius 22, 36-38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, jadi ada hukum utama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan kata lain, segenap hidup saudara. Saudara harus mengasihi Tuhan. Enggak cuman pikiran tok, gitu ya. Enggak sebagian, tapi segenap hidup saudara. Saudara harus mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya begini. Kalau ada orang melanggar hukum Allah ini, hukum kasih ini, mengasihi Tuhan loh ya. Karena ini hukum utama dan terutama kan. Dia dosa besar atau dosa kecil, saudara? Kalau dia melanggar loh ya. Menurut saudara dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, betul. Kita sepakat. Karena ini hukum utama dan terutama, mengasihi Allah. Kalau dilanggar berarti dia dosa besar. Nah, begini saudara. Banyak orang melanggar hukum yang pertama ini, tapi nggak sadar. Artinya dia nggak minta ampun sama Tuhan. Makanya hidupnya susah, saudara. Ya, hidupnya itu lesu, nggak bergairah. Datang ibadah, datang, saudara. Tapi nggak ada gairahnya. Saudara tahu kenapa? Karena dia melanggar hukum yang utama dan terutama. Kalau dia berbuat bohong, dia tahu itu dosa, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tadi berbohong, ampuni aku. Aku tadi ngapusi Pak Bambang, Tuhan. Misalnya. Tapi nggak ada yang ngapusi Pak Bambang ya, saudara ya. Nah, saudara, kita kadang-kadang kalau berbohong, kita tahu, kita minta ampun. Tuhan, aku tadi berkata kasar sama pasanganku, ampuni aku. Misalnya seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita sadar, kita berkata kasar kepada pasangan kita, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dosa-dosa itu kita sadar dan kita minta ampun loh sama Tuhan. Tapi jika kita melanggar hukum utama dan terutama, kita nggak minta ampun. Hukum utama dan terutama itu mengasihi Allah di atas segalanya, saudara. Kadang-kadang kita itu, saudara ya, rekreasi itu lebih penting daripada ke gereja, saudara. Hobi lebih penting daripada ke gereja. Pekerjaan lebih penting daripada ke gereja. Keluarga lebih penting daripada Tuhan, saudara. Kadang-kadang saya tanya nih ya, sama jemaat. Lo kok nggak gereja, Bu? Wah, putu kulo niku, Pak. Putu, ya toh, saudara, yang menjadi halangan. Ya toh, saudara. Saudara, segala sesuatu itu bisa diatur. Apalagi di Solo, di Nayu itu ibadah itu 3 kali, saudara. Jadi nggak bisa pagi ya siang, nggak bisa siang sore, gitu kan, saudara ya. Jadi pilihannya sampai ada 3 kali kalau di Solo. Tetapi alasan itu ada aja. Saya kalau orang sudah beralasan ya saya menengah ya, saudara. Ya, karena namanya orang cari alasan, ada aja, ketemu aja ya, saudara, alasan. Pernah punya pengalaman, saudara. Ketemu aja alasan. Tapi masalahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi kita, apakah Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita? Bukan hanya masalah ibadah, itu hanya contoh aja. Tapi dalam kehidupan pribadi kita, misalnya, saudara mau memutuskan sesuatu, pekerjaan,
atau harus ada keputusan yang harus saudara ambil. Apakah saudara mendahulukan Tuhan? Bertanya dulu sama Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak seperti itu, saudara, dalam hidup kita. Kita pikir kita pinter, kita ambil keputusan sesuai dengan kecerdasan kita. Wah, ini loh, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Dia lebih daripada apa ya, apapun yang kita miliki, saudara ya. Terakhir, saudara, saya ingin sampaikan ini Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Tolong dibaca. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ceritanya Simon Petrus ya. Sebelum Yesus disalib, dia pernah melakukan dosa yang besar, yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Karena waktu itu ditanya sama orang, "Ya kamu muridnya ya?" "Oh bukan. Gak berani dia mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Gak berani dia, saudara. Dan itu sampai 3 kali. Ya, Tuhan udah bilang sama Petrus, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku," katanya ya. Nah, saudara, Petrus itu sedih banget, saudara, karena dia tahu ini dosa, dia berdosa kepada Tuhan. Dia sangat sedih, saudara. Kemudian setelah Yesus bangkit dari kubur, saudara, dia kembali ke danau dengan beberapa murid-muridnya. Nggak semua, karena nggak semuanya nelayan ya. Seperti Matius kan pemungut cukai, nggak bisa cari ikan dia, saudara. Jadi ada beberapa murid-muridnya yang ikut pada Petrus cari ikan di danau. Dan pada waktu itu, saudara, Tuhan Yesus ada di pinggir danau. Dia mau memulihkan Petrus yang dulu pernah menyangkal dia. Tuhan Yesus tanya begini, saudara. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada dua tafsiran tentang perkataan Yesus ini. Yang pertama begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Artinya, mereka ini mengasihi aku, kata Tuhan, apakah mereka lebih besar daripada kamu? Paham ya, saudara ya? Kan ada, ini misalnya saya Yesus, di situ ada Petrus, di situ ada Yohanes, Andreas, ya, yang lain. Tuhan Yesus bilang, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ada yang bilang penafsirannya seperti itu, saudara. Tetapi ada juga penafsiran yang kedua, karena di dalam bahasa Inggris, saudara, kata mereka ini disebut this. This tapi pakai des. Des itu ini tetapi jamak. Itu untuk benda, saudara. Artinya begini, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Gitu loh, saudara. Ya. Jadi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada perahumu, teman-temanmu, laut, tempat pekerjaanmu, ikan yang 153 hasil tangkapanmu itu kan pada waktu itu mereka menangkap 153 ekor ikan, saudara. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu? Nah itu, saudara. Jadi ada dua model tafsiran, tapi baik yang manapun, saudara ya, tapi intinya adalah Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku itu lebih daripada semuanya? Ya. Yesus, apakah Yesus segala-galanya bagi Petrus? Itu intinya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menjawab gini di dalam
jawabannya? Jawab Petrus kepada, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara, Petrus nggak banyak omong, tapi mungkin dia sambil nangis ngomong ini, saudara, karena dia ingat dosa-dosanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Sambil dia ingat, iya, aku mengasihi Engkau, tapi aku takut dulu Tuhan. Kan gitu kan, saudara ya. Aku mengasihi Engkau, tapi aku takut. Banyak orang seperti itu, saudara. Dia mengasihi Tuhan, tapi takut menyatakan diri. Gitu, saudara. Itu Petrus, saudara. Tetapi setelah dia dipulihkan di danau itu, saudara, kemudian Tuhan bilang gini, tunggu aku ya 10 hari di loteng Yerusalem. Nah setelah tunggu, enggak 10 hari, tunggu aku. Dia kan nggak tahu ya berapa hari. Tapi kita tahu dari Alkitab akhirnya 10 hari kan dia menunggu di sana. Sudah setelah Yesus naik ke sorga 10 hari. Nah turunlah Roh Kudus dengan peristiwa Pentakosta. Dan pada waktu seluruh murid ada 120 dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus nggak takut lagi. Yang dulu dia takut, dia sekarang berkhotbah. Dan hari itu 3.000 orang bertobat, saudara. Tapi titik awalnya di mana? Ini loh, saudara. Di tepi danau, pemulihan kasih. Pemulihan kasih itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mengasihi Allah sepenuh hati kita, Tuhan nggak bisa pakai kita juga penuh dalam hidup kita, saudara. Dia mau pakai hidup saudara menjadi alat di dalam tangannya. Tapi pertanyaan kepada Petrus itu juga ditanyakan kepada saudara. Apakah saudara lebih mengasihi semua ini daripada Tuhan? Itu yang saya bilang tadi, saudara. Banyak orang seperti mencintai, kayak perahu itu bicara soal pekerjaan ya, saudara ya. Petrus kan nyari ikan pakai perahu. Laut itu ladang pekerjaannya. Ikan itu hasil tangkapannya. Kemudian ada Andreas, kemudian ada Filipus, ada Yohanes, teman-temannya. Banyak orang nggak bisa meninggalkan teman-temannya, saudara. Ya, pekewuh, katanya. Betul nggak? Pernah nggak saudara dengar itu? Ada orang suka minum minuman keras. Kenapa dia susah bertobat? Padahal pengen bertobat. Minggu ke gereja. Pekewuh. Lah malam diketok-tok-tok, dihampiri. Ya, nah ini loh, saudara ya. Akhirnya ikut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman kita. Apakah kita memilih teman-teman kita daripada memilih Tuhan? Saudara, apakah kita memilih pekerjaan daripada Tuhan, saudara? Kita harus kerja, betul. Ya, nggak boleh nggak kerja, saudara. Tetapi saudara ada prioritas. Hari Minggu saudara bisa ibadah. Saya yakin majikan kita juga paham kok. Kalau kita ibadah gitu ya, dia kasih waktu kita 1,5 jam sampai 2 jam untuk kita beribadah. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saat malam hari ini, apakah saudara mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang saudara miliki? Hubungan normal antara kita dengan Tuhan adalah kasih. Kasih Allah itu sudah nggak bisa disangkal. Tapi masalahnya kasih kita ini loh kepada Allah. Kadang-kadang kita masih tidak sepenuh hati, tidak segenap jiwa, dan tidak segenap akal budi, saudara. Mari kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan.